Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kami akan bahas tentang capres jago jago retorika alias jago berkata-kata dengan versus capres emosian. Nah, jadi kita tahu bahwa capres jago retorika ini merujuk kepada capres dari 01 yaitu Anies Baswedan. Sementara capres yang diasosiasikan dengan emosian oleh publik ya oleh rakyat itulah capres nomor 02 yaitu Prabowo. Nah, kalau kita bandingkan ya, ini dua sosok ini ya kita perlu lihat dari sejarah ya. Nah, saya ambil contoh sekarang adalah sejarah di kerajaan Cina kuno, Tiongkok kuno yaitu Three Kingdom, 3 kerajaan. Nah, kita tahu ya, tokoh-tokoh yang mirip Anies adalah Sima Yi, Zhuge Liang. Ya, Sima Yi adalah orang yang terpintar di 3 kerajaan, bahkan mungkin di kerajaan Cina dalam sepanjang sejarah. Zhuge Liang juga nggak terlalu pintarnya, dia pun juga nomor wahid adalah Sima Yi. Nah, itu asosiasikan dengan Pak Anies. Sementara kalau yang emosian kayak Pak Prabowo, anggaplah Prabowo itu pintar, atau ada juga yang setuju Pak Prabowo itu pintarnya kurang pintar, nggak cerdas Anies misalnya. Nah, itu kita asosiasikan dengan tokoh lain di 3 kerajaan, yaitu seperti kayak Zhang Fei atau Zhou Yu. Zhang Fei betul-betul gak pintar, tapi emosian guys. Dikit-dikit emosi kan. Kelihatan sekali emosi di publik gitu kan. Dikit-dikit marah gitu kan. Gak bisa kontrol emosi. Juga kayak Zhou Yu. Zhou Yu meskipun pintar, tapi dia emosional. Nah, kalau kita lihat sosok ini, yang mana yang berhasil? Yang berhasil adalah Sima Yi dan Zhuge Liang. Zhuge Liang berhasil bertahan mengalahkan Zhou Yu, di mana Zhou Yu itu ya, sebenarnya saya pecinta Zhou Yu guys, saya suka sekali Zhou Yu dibandingkan Zhuge Liang. Tapi kelemahan Zhou Yu ini sangat fatal, yaitu dia emosional, temperamen. Sehingga dalam kontestasi perang, strategi perang, Zhuge Liang bisa mengalahkan Zhou Yu dalam banyak kesempatan karena Zhuge Liang ini dia berpikir taktis, berpikir logis. Karena kalau kita sudah temperamen, emosional, akal kita seperti hilang guys. Kita tuh lupa karena kita tuh tidak lagi berpikir dengan jernih, dengan akal sehat, karena sudah diliputi emosi. Dari Zhou Yu itu berkali-kali dikalahkan Zhuge Liang, bukan karena Zhou Yu kalah pintar sama Zhuge Liang, tapi karena dia tuh temperamental guys. Nah, jadi Anda bayangkan ya bagaimana karena Zhuge Liang yang awalnya kecil banget guys, bahkan tidak punya kerajaan, nggak punya kota, bahkan dia numpang-numpang saja. Jadi sebelum Liu Bei merekrut Zhuge Liang, itu Liu Bei nggak punya kota, nggak punya wilayah, dia hanya numpang ke Lubu, numpang ke siapa lagi ada saya lupa guys, Liu Biao, numpang deh guys, nggak punya wilayah. Tapi Zhou Yu alias dipimpin Raja Wu, namanya adalah Sun Ce, dan dilanjutkan oleh Sun Quan, itu sudah punya wilayah yang cukup besar dan makmur di wilayah selatan Cina, gitu kan, selatan timur, kerajaan Wu namanya. Jadi ketika mereka sama kuat, itu posisinya ingat ya, Zhuge Liang itu membantu Liu Bei membangun Shu dari nothing, dari tiada, dari nggak punya kerajaan, nggak punya kota, sehingga bisa punya kota dan bahkan punya kekuatan yang sama dengan 2 kerajaan lainnya, yaitu Wu dan Wei. Sementara Wu itu dia hanya segitu saja guys, dia tidak bisa meluaskan wilayahnya, tapi juga dia bisa mempertahankan wilayahnya. Artinya kan tidak ada perkembangan, meskipun juga tidak ada penurunan. Artinya juga dia menang, mengalahkan Wu dalam hal perkembangan. Kenapa? Karena Zhuge Liang itu memang betul-betul tidak temperamental, betul-betul berpikir cerdas tanpa bercampur dengan emosi guys. Nah, juga ketika misalnya waktu kejadian Zhuge Liang dimarahin oleh Zhang Fei. Jadi kita lihat kan Liu Bei itu kan dia lagi mau dibikin taktik untuk agar Liu Bei ini tidak bisa kembali ke kerajaannya, sehingga dia tuh dipakai taktik untuk menikahi putri dari
Raja Wu gitu kan. Jadi Liu Bei ini terperangkap di sana. Nah, Zhuge Liang itu punya taktik untuk gimana supaya Liu Bei ini bisa selamat. Nah, tapi Zhang Fei nggak sabaran. Dengan emosionalnya dia marahin tuh Zhuge Liang. Dia minta Zhuge Liang untuk utus kirim pasukan untuk menyelamatkan Liu Bei. Padahal Zhuge Liang itu sudah bikin taktik rencana agar Liu Bei ini selamat tanpa perlu menjadikan kerajaan Wu dengan Su bermusuhan. Karena mereka juga punya musuh yang lebih kuat, yaitu Cao di utara. Karena kalau sempat Wu dan Su ini berseteru perang, nanti Cao akan ambil keuntungan. Cao akan menguasai semuanya. Sementara kan itu kota berimbang. Makanya Zhuge Liang dengan cerdas harus mengatur keseimbangan gitu kan, biar tidak ada yang menguasai gitu. Nah, jadi sambil nunggu sebentar. Jadi karena temperament Zhang Fei, dia nggak bisa melihat secara jernih, guys, bahwa Zhuge Liang punya taktik, dan terbukti taktik Zhuge Liang berhasil. Ya, Liu Bei selamat tanpa harus mengerahkan pasukan dan tidak terjadi peperangan antara Wu dan Su, sehingga Cao nggak bisa mengambil keuntungan, guys. Artinya Zhuge Liang mengalahkan jadi Zhuge Liang itu kan selalu memimpin dengan retorika. Dia menjelaskan meskipun selalu ditentang dengan emosi oleh Zhang Fei, Guan Yu, Zhuge Liang tetap tenang dan menyampaikan bahwa ini rencana saya, kerjakan, ini pasti berhasil. Dia jelaskan kenapa begini, kenapa begitu, rencananya apa aja secara detail dia jelaskan, ya. Jadi dia itu betul-betul kepala dingin gitu. Akhirnya dia yang berhasil. Kalau saja diikuti itu Zhang Fei dan Guan Yu, sudah hancur sejak lama, guys. Nah, kita contoh kayak Sima Yi. Nah, Anda lihat bagaimana Sima Yi begitu tenang, dia pandai ngomong Sima Yi ini kan. Ini dia tuh banyak sekali mengalami hal tekanan dari rajanya Wei. Ya, Sima Yi ini mengalami tekanan. Dia mau dibunuh, dia mau disingkirkan. Dia tuh mau dibuat karena dia ini dianggap berbahaya. Karena dianggap dia tuh akan menguasai kerajaan Wei nantinya gitu kan. Makanya diwaspadai. Nah, Sima Yi sabar nunggu sampai 10 tahun. Dia terus mengasah pisaunya, dia terus menggunakan strategi low profile sehingga dia tuh tidak dibunuh, tidak disingkirkan, tidak dianggap berbahaya gitu, guys. Karena jadi begitu cerdas kan, Sima Yi yang paling cerdas di kerajaan Wei saat itu. Nah, mereka ini terus nyerang Sima Yi dengan emosi, menuduh dia ini itu. Tapi Sima Yi dengan retorika yang cerdas mengatakan bahwa saya tuh tidak seperti itu, gitu kan. Nah, dan pada waktu itu ada namanya kan Raja Wei itu kan diturunkan temurun dari Cao ke Cao Pi anaknya, lalu ke anaknya Cao Pi lagi, Cao Shuang kalau saya nggak salah, guys. Lalu nggak salah ke Cao Shuang itu ke anaknya lagi. Nah, pada waktu itu, jadi cucunya Cao Pi alias ayahnya Cao kan berarti itu anaknya. Kalau cucunya Cao Pi berarti cucunya Cao Pi ini adalah buyutnya itu Cao. Jadi Cao ini punya anak buyut namanya, yaitu anaknya Cao Shuang nih, guys. Nah, rupanya Cao Shuang itu siapa nih, guys? Jadi dia ini rupanya jadi raja boneka dari pamannya sendiri. Cao apa itu saya lupa, guys. Jadi Sima Yi melihat ini sudah nggak benar gitu kan. Udah jadi dia bertindak. Karena ini bahaya nih kalau ibaratnya kalau jatuh ke tangan orang salah gitu kan. Karena gimana pun juga ini Wei harus jadi besar, harus bagus kerajaannya. Karena kalau pimpin raja salah, ini bakal parah gitu kan. Apalagi pimpin oleh raja boneka pamannya pula gitu kan. Nah, akhirnya Sima Yi setelah 10 tahun diam, low profile, dia yang cerdas ngatur strategi gimana supaya pamannya dihukum. Karena pamannya menjadikan ponakannya ini sebagai raja boneka. Dia sebenarnya megang kendali, dia bebas memerintahkan. Karena kan rajanya masih kecil, guys, masih SD gitu kan. Jadi yang megang kuasa adalah dia, pamannya, dia ngatur semuanya itu kan. Harusnya kan nggak bisa gitu. Tapi gimana lagi, ini memang anak kecil kan. Jadi Sima Yi itu merusak strategi gimana supaya, dan dia didukung oleh rakyat, didukung oleh tentara yang loyal kepada raja lama, loyal. Jadi mereka tuh menemukan bahwa memang ini raja ini sudah ditinggalkan oleh pamannya. Jadi pamannya ini yang jadikan raja sebenarnya. Jadi raja ini hanya boneka. Maka mereka tuh
ikut untuk si Simayi untuk menghukum pamannya ini, dan akhirnya Simayi menang. Jadi kata pamannya ini ya, paman dari Raja Boneka ini, dia heran dengan Simayi. Simayi, kamu ya hanya dalam waktu 1 hari kamu merebut kekuasaan. Aku yang sudah lama ini ya sejak aku hidup sampai sekarang belum lagi total menguasai. Hanya menjadikan raja di boneka, tetap kekuasaan di tangan dia. Tapi kamu sehari aja kamu bisa menguasai ini. Apa kata jawaban Simayi? Aku meskipun sehari ini beraksi, tapi aku sudah mengasah kisahku sejak lama gitu. Aku low profile, aku muncul strategi, bersikap sabar dengan kepala dingin untuk sementara sehingga aku berhasil. Artinya kita bisa nilai bahwa pemimpinan nggak bisa dilakukan dengan emosi, nggak bisa, guys. Karena pemimpin yang cerdas itu adalah pemimpin yang bisa berpikir jernih, yang mengedepankan logika dibandingkan dengan emosi. Nah, kata-kata retorika adalah bagian dari akal. Karena kalau ada isi kepala, dia akan bisa mengeluarkan bentuk kata. Ya, ingat ini kepala. Kepala punya isi. Isi itu adalah kreativitas, ide, visi misi, ilmu dan segala macam. Nah, di kepalanya juga ada namanya emosi. Nah, orang cerdas bisa berikan dengan kata-kata. Jadi kalau kata-katanya itu, ingat ya, kita bukan ngomong tentang kata-kata manis ya. Tapi kalau dia memang cerdas dan dia bisa menyampaikan gagasan yang baik, sehingga orang melihat itu manis. Oh, gagasan bagus sama dengan manis. Jadi bedakan dengan manis yang hanya sekedar kata-kata, tapi ingat rekam jejak Anies. Anies itu membuktikan kata-katanya itu bukan hanya sekedar retorika, tapi terbukti di Jakarta ada rekam jejaknya. Dia mengatakan ini jalan berhasil, dan ini jalan dibuktikan berhasil dikerjakan, guys. Jadi itu bukan sekedar retorika, tapi terbukti dengan rekam jejak, gitu. Jadi Anies itu bukan orang yang jago retorika doang, tapi rekam jejaknya jelas, dibuktikan di lapangan, ngomongnya begini dilaksanakan. Dibandingkan dengan mereka ngomongnya ke kiri, jalannya ke kanan. Kan itu kan kita viral di publik bahwa rakyat itu menilai kalau Jokowi ngomong A, pasti nanti tindakannya B, atau bahkan omongannya beda ke B. Contoh, tidak akan jual Indosat, faktanya jual Indosat. Tidak akan rekam jabatan, faktanya rekam jabatan. Tidak akan impor, rupanya impor. Ini gimana? Jadi apa ya? Orang yang konsisten adalah contohnya Pak Anies. Dia ngomong akan bangun rumah DP 0, dikerjakan, jalan, berhasil, lebih malah targetnya. Tidak tidak akan gusur rakyat, adil, jalan. Yang digusur Jokowi Ahok dikembalikan lagi ke tempatnya, gitu kan? Kamu Harium dikembalikan lagi rakyatnya. Jadi Pak Anies itu konsisten, dia akan mengetikkan reklamasi, dijalankannya, reklamasi dihentikan, gitu. Jadi Anies itu adalah orang yang tidak jago retorika, tapi mampu membuktikan kata-katanya menjadikan bukti berupa rekam jejak. Nah, jadi harus dipahami. Ya. Jadi sekali lagi ya, dari segi kita ingat, kita nggak boleh punya pemimpin yang emosional, nggak boleh, karena bahaya, guys. Nanti pemimpin kita tuh akan tidak bisa berpikir jernih, sehingga kebijakannya nanti akan tidak tepat sasaran. Karena kan kita harusnya betul-betul untuk berpikir logis itu kan harus dengan akal dingin, nggak bisa pakai emosi, guys. Harus fokus nih, apa masalahnya. Lu tinggalkan emosi dan fokus pada masalah. Tapi kalau emosi kan udah campur nih, guys. Kayak gini. Kayak orang memproduksi, kayak kita mau belajar, kita mau mengerjakan sesuatu, misal kita mau coba Anda mau mengerjakan pekerjaan dengan emosi apa dengan kepala dingin, tentu akan lebih bagus kepala dingin, sehingga bisa fokus. Emosi kan emosi itu membuat buyar rencana, guys, membuat buyar pikiran gitu. Dan terbukti orang yang emosian itu ya contohnya seperti Zhou Yu, Zhang Fei gagal, dan juga pamannya dari Raja Wei Monica ini, guys. Lalu kalau yang betul-betul kepala dingin itu ya, yang memenangkan memajukan negaranya yaitu Simayi dan Zhu Liang. Jadi terbukti, guys, jago retorika dan dibuktikan melalui jejak. Jadi itu berarti bukan jago retorika, tapi memang terbukti.
itu lebih baik dibanding, dan sangat baik, dan yang sebaliknya yaitu emosional itu tidak baik sama sekali, guys. Itu berbahaya, akan membuat tidak akan ada kemajuan kalau dengan emosi, gitu kan. Jadi kita tuh harus mengesampingkan emosi, ya, harus sabar, harus berpikir jernih, keluarkan ide. Isi kepala tuh harusnya hanya berisi ide, kreativitas, nilai-nilai, bukan emosi, guys, bukan. Orang nggak bisa mengontrol emosi, dia tidak bisa berpikir jernih, gitu kan. Karena emosi itu akan mengaburkan pikiran jernih kita, guys. Itu terbukti jadi pada Zoyu, terbukti pada Zhang Fei, Guan Yu, dan yang lainnya, guys, gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video-video tadinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.